Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianur dengan NIM 190101110747 dari Prodi Tadris Biologi angkatan 2019. Saya dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang struktur, hidrolisis, dan regenerasi ATP. Nah, sebelum lanjut, apakah ada yang tahu apa itu ATP? Nah, jadi ATP ini merupakan salah satu senyawa paling penting dalam energetik sel. ATP ini adalah molekul yang membawa energi dalam sel. Ini adalah mata uang energi utama sel, dan itu adalah produk akhir dari proses fotopolisasi atau proses penambahan glukosa fosfat ke molekul yang menggunakan energi dari cahaya, respirasi sel, dan fermentasi. Semua makhluk hidup menggunakan ATP. Selain digunakan sebagai sumber energi, itu juga digunakan dalam jalur transduksi sinyal untuk berkomunikasi sel dan dimasukkan ke dalam asam deoksiribonukleat atau disingkat dengan DNA selama sintesis DNA. Kemudian, ATP merupakan suatu senyawa organik yang terdiri dari adenosin atau cincin adenin dan gula ribosa, dan juga 3 gugus fosfat. ATP adalah nukleotida yang mengandung sejumlah besar energi kimia yang tersimpan dalam ikatan fosfat berenergi tinggi. ATP melepaskan energi ketika dipecah atau dihidrolisis menjadi ADP atau adenosin difosfat. Energi yang digunakan untuk banyak proses metabolisme. Nah, jadi oleh karena itu ATP dianggap sebagai mata uang energi universal untuk metabolisme. ATP dihasilkan melalui respirasi seluler dalam mitokondria dan fotosintesis pada kloroplas. Fungsi ATP adalah untuk transportasi energi intraseluler untuk berbagai proses metabolisme, termasuk reaksi biosintesis, motilitas, dan pembelahan sel. Kemudian struktur ATP. ATP adalah nukleotida yang terdiri atas adenosin molekul yang di dalamnya itu sendiri terdiri dari adenin dan gula ribosa, dan juga 3 gugus fosfat. Ini larutan dalam air dan memiliki kandungan energi yang tinggi karena memiliki 2 ikatan fosfohidrat yang menghubungkan 3 gugus fosfat. Adenosin trifosfat atau ATP memiliki struktur adenosin yang terikat dengan 3 gugus fosfat. Adenosin adalah nukleotida yang mengandung basa nitrogen, adenin, dan gula pentosa, ribosa, 3 gugus fosfat yang terikat pada gula pentosa. Gugus fosfat tersebut merupakan gugus konstituen yang kaya dengan energi. Adenin trifosfat memiliki suatu rantai yang mempunyai 3 gugus fosfat pada ekor ATP dan dapat diputuskan melalui hidrolisis. Ketika ikatan fosfat terminal diputuskan, suatu molekul fosfat anorganik meninggalkan ATP yang kemudian menjadikan adenin trifosfat atau ADP. Kemudian, hidrolisis ATP. Hidrolisis ATP merupakan reaksi yang menghasilkan energi bebas yang dibutuhkan untuk melakukan reaksi endergonik. Untuk itu, reaksi hidrolisis ATP harus menghasilkan energi bebas yang mencukupi bagi sebagian besar reaksi endergonik yang terjadi di dalam tubuh.
energi bebas yang dihasilkan oleh hidrolisis ATP sebesar 30,5 kJ per mol pada keadaan standar dengan konsentrasi ATP, ADP, dan EPI sebesar 1,0 mol. Akan tetapi, pada kenyataannya, konsentrasi ATP, ADP, dan EPI dalam sel jauh lebih rendah dari 1,0 mol. Oleh karena itu, hidrolisis ATP pada konsentrasi sesuai dengan kondisi sel menghasilkan energi yang lebih besar, yaitu antara 50 sampai 65 kJ per mol. Selanjutnya, proses hidrolisis ATP. Yang pertama, ketika sel memerlukan energi, maka ATP dapat segera dipecah melalui reaksi hidrolisis, yaitu reaksi dengan air, dan terbentuk energi yang sifatnya mobile. Energi yang terbentuk ini dapat diangkat dan digunakan oleh seluruh bagian sel tersebut. Yang kedua, hidrolisis ATP terjadi dalam metabolisme seluler seperti mekanika, transport, dan kimia. 3. Ikatan antara gugus fosfat Fi pada ekor ATP dapat diputus melalui hidrolisis. Reaksi hidrolisis melepaskan dua ikatan fosfat, yaitu antara ikatan fosfat kedua dan ketiga. Kemudian dihasilkan adenosin disfosfat atau ADP. Yang keempat, ketika ikatan terminal diputuskan, suatu molekul fosfat anorganik meninggalkan ATP yang kemudian menjadi adenin difosfat atau ADP. Yang kelima, peristiwa perubahan atau konversi ATP menjadi ADP merupakan reaksi yang dapat balik atau reversible. Keenam, reaksi hidrolisis bersifat eksergonik, yaitu reaksi yang menghasilkan energi. Energi yang dilepaskan berasal dari perubahan kimia ke tingkat energi yang lebih rendah. Energi buang dihasilkan dari reaksi hidrolisis digunakan oleh sel untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang ketujuh, hidrolisis ATP akan menghasilkan adenosin difosfat atau ADP dan gugus fosfat anorganik. Yang kedelapan, reaksi eksergonik hidrolisis ATP melepaskan energi sebesar 7,3 kcal energi per mol ATP. Selanjutnya, transformasi adenosin trifosfat atau ATP. Proses transformasi energi dalam sistem biologi dapat dibedakan menjadi 3 proses, yaitu yang pertama, transformasi energi adenosin trifosfat oleh klorofil. Nah, transformasi ini melalui proses fotosintesis, energi radiasi sinar matahari yang diserap oleh klorofil tumbuhan hijau diubah menjadi energi kimia. Energi kimia ini digunakan untuk mengkonversi karbon dioksida dan molekul air menjadi senyawa kompleks seperti karbohidrat dan glukosa. Pada proses fotosintesis terjadi transformasi dan energi cahaya yang berupa energi kinetik menjadi energi kimia yang merupakan energi potensial. Nah, jadi energi radiasi sinar matahari yang berbentuk energi kinetik dirubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi
yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya sebagai energi. Selanjutnya, transformasi adenosin trifosfat atau ATP oleh mitokondria. Energi yang tersimpan dalam karbohidrat dan senyawa organik lainnya akan dipecah melalui proses respirasi di dalam sel organisme. Proses respirasi ini akan melepaskan sejumlah energi yang selanjutnya akan digunakan untuk membentuk senyawa dengan ikatan fosfat yang mengandung energi tinggi, yang disebut adenosin trifosfat atau ATP. Pengangkutan energi kimia lainnya di dalam sel adalah melalui proses pengangkutan elektron oleh koenzim khusus pembawa elektron, yaitu nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADP. Selanjutnya, transformasi adenosin trifosfat atau ATP oleh sel. Energi dalam ikatan fosfat ATP segera dihasilkan ketika akan digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas kehidupan. Jika sel melakukan kegiatan, maka energi kimiawi dari ikatan fosfat akan terlepas dari berubah menjadi energi bentuk lain seperti energi mekanik untuk kerja kontraksi otot. Energi kimia akan dikonversi menjadi energi listrik untuk meneruskan impuls saraf atau dirubah menjadi energi sintesis untuk membangun senyawa pertumbuhan, serta sisanya akan mengalir ke sekeliling sel dan hilang sebagai energi panas. Kemudian selanjutnya, regenerasi ATP. Suatu organisme yang sedang bekerja menggunakan ATP secara terus-menerus. Akan tetapi, ATP adalah sumber daya yang dapat diperbaharui, yang dapat diregenerasi dengan cara penambahan gugus fosfat ke ADP. Siklus ATP bergerak dengan laju yang sangat cepat. Misalnya, suatu sel otot yang sedang bekerja mendaur ulang seluruh kumpulan ATP-nya kira-kira sekali dalam setiap menit. Laju pergantian seperti itu menggambarkan 10 juta molekul ATP yang dikonsumsi dan diregenerasi per detik oleh setiap sel. Jika ATP tidak dapat diregenerasi melalui proses fosforisasi ADP, maka manusia akan mengkonsumsi ATP hampir seberat tubuhnya setiap hari. Karena regenerasi ATP dan ADP pada prinsipnya adalah endergonik. Mungkin sampai di sini saja pembahasan saya. Salah hilap mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.